Setelah berada di laut selama 2 jam, pria ini akhirnya berhasil menangkap seekor ikan dan memberikannya kepada seorang wanita kaya yang terdampar bersamanya. Namun sebaliknya, wanita itu malah julid dan mengatakan bahwa ikan itu sangat bau. Pria itu pun marah karena pekerjaannya tak dihargai. Tapi wanita sombong itu tidak peduli. Ia masih berpikir bahwa tim penyelamat akan segera datang menyelamatkannya. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah kapal di kejauhan. Wanita itu mengeluarkan flare, tetapi pria itu meragukan kemampuannya. Dalam perebutan itu, tembakan tak sengaja terlepas hingga menembak perahu karet sampai rusak. Dan harapan mendapatkan bantuan pun hilang. Sampai akhirnya mereka melihat sebuah pulau terpencil. Wanita itu memerintahkan pria tersebut untuk mendayung. Ia berpikir bahwa begitu sampai di darat, mereka akan aman. Namun ia tidak tahu bahwa itu baru awal dari masalahnya. Di pulau itu tidak ada apa-apa, hanya batu dan rumput. Wanita itu tetap saja berteriak-teriak, seolah masih berada di istananya. Namun di pulau terpencil ini, semua orang setara. Pria itu memutuskan takkan menuruti perintahnya, lalu pergi sendirian ke arah hutan. Ia menemukan buah-buahan untuk dimakan. Ia menemukan rumah kayu yang jauh lebih baik daripada tinggal di kolong langit terbuka. Seorang pelayan biasanya terbiasa hidup dalam kondisi sulit. Ia tahu cara menangkap ikan dan bertahan hidup di laut. Di pulau terpencil ini pun, ia tahu bagaimana cara bertahan hidup. Namun wanita kaya itu berbeda. Sejak kecil ia dimanja dan tidak pernah melakukan pekerjaan berat. Jangankan bertahan hidup di pulau, memasak saja ia tidak tahu. Tak lama kemudian, si pria sudah membuat alat untuk menangkap ikan. Sementara wanita itu hanya menatapnya dari jauh. Ketika ia melihat pria itu minum air tawar, ia menjadi sangat kehausan sampai terus menelan ludahnya. Saat pria itu pergi untuk menangkap ikan, wanita itu menanggalkan kesombongannya dan diam-diam mencuri air miliknya. Kemudian, saat ia melihat pria itu makan dengan nikmat, seperti kebiasaannya dulu, ia mencoba membeli udang milik pria itu dengan uang. Namun di tempat liar ini, uang tidak ada bedanya dengan kertas biasa. Setelah ditolak, ia menjadi marah dan menyerang pria itu. Tapi kali ini ia berhadapan dengan orang yang keras. Pria itu langsung mengendalikannya dan memberinya pelajaran, membuatnya sadar akan kenyataan. Pria itu kemudian membuat aturan baru di pulau tersebut. Jika ingin makan, harus menuruti perintahnya dan bekerja keras. Untuk menghancurkan kesombongan, rasa lapar adalah senjata paling kuat. Karena kelaparan, wanita itu akhirnya menyerah dan mulai mencuci pakaian pria itu. Setelah selesai mencuci, ia harus berkata dengan sangat rendah hati, barulah ia mendapatkan sedikit makanan. Di dunia sebelumnya, wanita itu memperlakukan orang seperti hewan. Namun sekarang keadaan telah berubah. Pria itu membalas semua penghinaan yang pernah ia terima. Setelah makan dan minum dengan puas, pria itu masuk ke gubuk kecilnya untuk tidur. Wanita itu mencoba ikut masuk. Tetapi pria itu menutup pintu tepat di depan wajahnya tanpa belas kasihan. Ketika perbedaan status sosial benar-benar hilang, pria itu merasa sudah waktunya melakukan sesuatu yang lebih besar untuk bertahan hidup. Bagaimanapun,